Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama Aulia Andini, NIM 2084, mahasiswa TG PAUD BP20. Tujuan saya membuat video ini adalah agar memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Topik yang akan saya bahas ialah tentang konsep dasar motorik anak usia dini. Baiklah, di konsep dasar motorik anak usia dini ini pertama ada pengertian motorik anak usia dini, kedua ada tujuan motorik anak usia dini, ketiga ada fungsi motorik anak usia dini, dan keempat ada prinsip perkembangan motorik anak usia dini. 1. Pengertian motorik anak usia dini. Motorik adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan gerakan pada seluruh bagian tubuh. Perkembangan motorik ialah suatu proses keterampilan motorik dari anak itu lahir sampai umur 5 tahun atau 8 tahun yang melibatkan semua aspek perilaku dan keterampilan motorik anak. Pengembangan ini juga sejalan dengan saraf dan otak anak. Menurut Elizabeth B. Horlock, menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Sementara itu, menurut Slamet Suryanto, tubuh dan otak sebagai pusat gerak, bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kematangan gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pencarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan proses pencarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan mampu menggerakkan tubuh. Jadi, motorik adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan gerakan pada seluruh bagian tubuh. Pengembangan motorik merupakan proses aktivitas suatu individu dengan pertumbuhan yang bisa terkoordinasi jasmani, fisiologis, dan psikologis. Jadi, pengembangan motorik ini dapat mengendalikan semua gerak-gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Dan pengembangan motorik ini sangat penting dalam pengembangan individu, terutama pada anak usia dini. Motorik secara umum dapat juga disebut dengan segala bentuk perilaku gerak manusia. Kedua, tujuan motorik anak usia dini. Tujuannya ialah mengkaji segala sesuatu tahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan tersebut dapat sesuai dengan masa si anak, karena ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan suatu dukungan terhadap terbentuknya kualitas gerak yang proporsional pada usia anak. Selain itu, tujuan pengembangan motorik ini ialah dapat mengkaji proses tahapan kemampuan gerak anak. Selain itu, motorik ini penting terhadap perkembangan anak usia dini, karena pengembangan motorik ini dapat meningkatkan kemampuan fisik seorang anak, juga dapat membuat aktivitas motorik anak semakin banyak. Selain itu, kegiatan motorik ini juga dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Jadi, jika pengembangan motorik anak baik atau bagus, maka anak bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya dalam semua kreativitasnya dan imajinasinya. Ketiga, fungsi motorik anak usia dini. Fungsinya ialah penguasaan suatu keterampilan yang tergambar dalam kemampuan anak menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak pada anak ini bisa kita lihat dari seberapa anak itu mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu.
Keempat, prinsip perkembangan motorik anak usia dini. A. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Maksudnya yaitu gerakan terampil yang belum dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang secara optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang atau striated muscle yang mengendalikan gerakan secara sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya untuk dapat berjalan, maka otot kaki anak harus sudah siap menopang tubuh anak dan saraf yang terlibat dengan kemampuan berjalan saat sudah matang. B. Belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Maksudnya yaitu sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, maka untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak itu sendiri. Misalnya anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksakan menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia karena keterampilan motoriknya belum matang sesuai dengan usianya. C. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Maksudnya dari tersebut terbukti dari adanya suatu perubahan kegiatan massa ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang lebih spesifik. D. Perkembangan motorik memungkinkan untuk dapat ditentukan. Misalnya, anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri apabila ada anak usia 2 tahun belum bisa berjalan, maka berarti itu ada keterlambatan dan mungkin juga ada faktor penghambat yang mempengaruhinya. E. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu atau anak memiliki laju pertumbuhan yang berbeda. Misalnya anak kembar yang kemampuan motoriknya berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa motorik adalah segala sesuatu bentuk perilaku pergerakan tubuh manusia. Sedangkan pengembangan motorik pada anak ialah proses terjadinya saraf dan otot anak berjalan dengan melibatkan semua aspek perilaku dan keterampilan motorik dari anak baru lahir sampai umur 5 tahun. Selain itu, pengembangan motorik merupakan proses aktivitas suatu individu dengan pertumbuhan yang bisa terkoordinasi jasmani, fisiologis, dan psikologis. Jadi pengembangan motorik ini dapat mengendalikan semua gerakan-gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik ini sangat penting untuk anak usia dini karena dapat meningkatkan kemampuan fisik seorang anak, juga dapat membuat aktivitas motorik anak semakin banyak. Selain itu, kegiatan motorik ini juga dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Jadi jika pengembangan motorik anak baik atau bagus, maka anak bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya dalam semua kreativitasnya dan imajinasinya. Tujuan dari pengembangan motorik pada anak usia dini adalah mengkaji segala sesuatu proses tahapan pengembangan kemampuan gerak, maka kemampuan tersebut dapat sesuai dengan masa si anak. Sedangkan fungsi dari pengembangan motorik pada anak ialah penguasaan suatu keterampilan yang tergambar dalam kemampuan anak menyelesaikan tugas gerak tertentu. Prinsip-prinsip dari pengembangan motorik anak usia dini ini adalah perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik
dimungkinkan untuk dapat diperhitungkan dan perkembangan individu dalam laju pertumbuhan motorik anak usia dini. Jadi segitu materi yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan tadi. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dosen pengampu ibu, dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD pada mata kuliah motorik anak usia dini, dan kepada teman-teman semuanya. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.